Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu. Di sini perkenalkan, nama saya adalah Firza Maulana Firdaus, biasa dipanggil Pak Firza. Pada kesempatan kali ini Pak Firza akan menerangkan tentang materi pembelajaran 2 kelas 5 tentang mengenal nama-nama Allah dan juga mengenal nama kitab Allah. Mari sebelum pembelajaran kita dimulai, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita merefleksikan diri terlebih dahulu. Kita ingat-ingat satu hari kemarin siapa yang sudah berbuat baik kepada orang lain. Ayo angkat tangan. Satu hari kemarin siapa yang sholatnya 5 waktu berjamaah. Nah, semoga yang sudah membiasakan kebiasaan yang baik terus semangat dan terus dilakukan. Semoga ketika kalian menjalani hidup, besok kelak kalian akan menjadi orang yang sukses. Setelah ini kita akan belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah gak sih kalian ketika mengenal orang baru, itu apa yang kalian tanyakan? Yang pertama pasti nama, ya betul. Pasti yang ditanyakan adalah nama terlebih dahulu. Tidak mungkin kita menanyakan ukuran sepatu. Nah, nggak mungkin kan? Pasti yang ditanyakan nama. Ketika kalian di kebun binatang misalnya, kalian tidak pernah melihat hewan itu sama sekali. Apa yang kalian tanyakan kepada orang tua kalian? Ya, betul, pasti adalah Pak atau Bu, hewan itu namanya apa? Nah, sama seperti Allah. Allah pun juga mempunyai nama, tetapi nama Allah dengan nama makhluknya itu jelas berbeda. Kalau nama makhluknya itu hanya sekedar nama untuk panggilan orang lain, tetapi kalau nama Allah itu adalah nama yang diagungkan, karena Allah mempunyai berapa nama? Ya, mempunyai 99 nama yang biasa kita sebut adalah Asmaul Husna. Saat ini kita akan belajar Asmaul Husna, tetapi tidak 99, karena kalau 99 itu pasti akan lama sekali. Kita hanya mengambil 4 saja asma Allah di dalam materi kelas 5 ini. Yang pertama adalah Al-Mumit. Siapa yang tahu Al-Mumit? Ya, Al-Mumit adalah yang maha mematikan. Yang Allah adalah maha mematikan. Semua makhluk yang ada di dunia ini, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, itu pasti akan mengalami yang namanya satu, yaitu adalah kematian. Tidak bisa dihindari, walaupun kalian pergi ke tempat yang terpencil pun, ketika sudah waktunya meninggal, maka Allah akan mematikan kita. Kalian miskin, kalian kaya, kalian pintar, kalian bodoh, terus yang punya rumah besar, yang punya rumah kecil,
yang orang tuanya kerjanya jadi presiden, yang orang tuanya hanya pemulung, itu semua akan mati. Kita tidak bisa membayar malaikat untuk menunda kematian. Yang terpenting adalah yang bisa kita siapkan adalah amal kita untuk menghadapi kematian. Untuk asma yang kedua yaitu adalah Al-Hayyu. Kalau tadi asma yang pertama adalah yang maha mematikan, maka asma yang kedua Al-Hayyu adalah yang maha menghidupkan. Allah adalah maha kekal abadi, tidak hanya menghidupkan tetapi Allah juga maha kekal abadi. Nah, bagaimana tugas manusia agar kita selalu beriman dengan Allah dengan asma Al-Hayyu? Tugas manusia adalah bisa merawat diri sendiri, lalu tidak merepotkan orang lain, dan juga manusia bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itu Pak Firza mengajak kepada kalian, anak-anak, adik-adik, mulai pada hari ini mari kita berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama siapa yang kita baiki? Yang paling utama adalah kedua orang tua kita. Walaupun kita bisa baik kepada semua orang, tetapi yang paling kita utamakan adalah kedua orang tua kita. Misal kalian disuruh orang tua untuk ke warung beli minyak, tanpa basa-basi langsung bergegas membeli minyak. Kalau kalian punya uang, belikan dengan uang kalian. Tetapi kalau kalian tidak punya uang, maka minta kepada orang tua dan langsung dibelikan kembaliannya dan dikembalikan. Itu adalah makna Al-Hayyu. Kita hanya menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Kita sudah bersyahadat, terus melakukan sholat, lalu melakukan zakat, puasa, dan juga ketika kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita harus bersegera untuk berhaji. Semoga doa Pak Firza kepada kalian, adik-adik, anak-anak, bisa menjadi orang yang sukses dan bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga keluarganya diberi rezeki yang berlimpah barokah sehingga bisa menjadikan kehidupan kita kehidupan yang rahmatan lil alamin, kehidupan yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Ketika kita mempunyai ilmu, maka berikanlah ilmu. Ketika kita mempunyai harta, maka bersedekahlah. Ketika kita tidak mempunyai apa-apa, maka bersedekahlah dengan senyum. Untuk asma yang ketiga adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah artinya berdiri sendiri atau maha mandiri. Maksudnya apa, anak-anak? Maksudnya adalah Allah itu tidak bergantung kepada siapapun. Jadi Allah itu berdiri sendiri dan Allah tidak menggantungkan siapapun. Misalnya adalah ketika Allah mengatur semua kehidupan manusia. Allah yang menentukan hidup dan mati itu juga Allah sendiri. Dan Allah tidak pernah bergantung pada orang lain. Semua yang ada di bumi ini adalah sudah menjadi kehendak Allah. Adanya gunung, adanya laut, adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, itu semua terjadi karena kehendak Allah. Bahkan ada bencana pun itu merupakan kehendak Allah. Terserah Allah, Allah mau memberikan bencana di kota mana. Misal di kota A mau Allah berikan bencana tsunami, itu sudah menjadi kehendak Allah. Dan Allah tidak
menggantungkan kepada siapapun. Apa yang perlu kita pelajari pada asma Allah Al-Qayyum ini yang maha berdiri, yaitu kita harus mencontoh sebagai manusia, kita harus mandiri dan juga kita tidak menggantungkan urusan atau tidak bergantung kepada orang lain. Contohnya apa, Adik? Ketika kita ulangan di kelas, itu kita harus percaya diri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak tolak kanan, tolak kiri. Berarti apa? Nyontoh, ya betul. Kita harus percaya diri, mandiri, bergantung pada diri sendiri, tidak pada orang lain, sehingga tidak ada yang direpotkan. Walaupun kita hidup sosial, kita memerlukan orang lain, tapi kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Dalam keseharian pun kita bisa melaksanakan Al-Qayyum, sifat Al-Qayyum ini atau asma Al-Qayyum ini, seperti kalian dari pagi sampai malam. Ketika pagi bangun tidur, kalian bisa merapikan kasur kalian sendiri tanpa dirapikan oleh orang tua. Ketika kalian mau berangkat sekolah, kalian bisa menyiapkan buku kalian sendiri, tidak harus orang tua. Apalagi yang sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, itu sudah harusnya malu kalau masih ditatakan orang tua. Terus apalagi siang ketika kita pulang sekolah, baju-baju biasanya dicopot semua. Nah, setelah dicopot, kita yang masukkan ke mesin cuci, tidak asal dibuang. Nah, siapa yang biasanya gitu? Ayo kita rubah semua. Kita harus mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Maka dari itu, sifat Al-Qayyum ini perlu kita imani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sama juga dengan Pak Firza. Pak Firza juga masih belajar tentang kemandirian, ya. Jadi kita semua walaupun masih kecil, sudah dewasa atau bahkan sudah tua, itu dibiasakan untuk hidup mandiri. Untuk asma yang keempat adalah Al-Ahad. Siapa yang tahu Al-Ahad? Ayo. Ya. Ayo, sebelum atau sambil menonton video ini, adik-adik atau anak-anak bisa juga membuka e-book atau buku elektronik kelas 5 yang sudah Pak Firza share kepada kalian. Itu sambil dibaca atau setelah ini dibaca boleh, atau sambil dibaca dan melihat video juga boleh. Itu dilihat kelas 5 pelajaran kedua, apa itu arti Al-Ahad. Ya, arti Al-Ahad adalah Allah yang Maha Esa. Apa itu Esa? Esa adalah tunggal atau satu, jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Siapa yang berhak disembah di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi ayat pertama adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah, huwallahu ahad, sesungguhnya Allah itu ahad atau esa. Jadi Allah itu satu, Tuhan itu satu, dan siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang layak atau yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti
Pancasila di sila pertama adalah kita berbicara atau berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makanya adalah Esa itu adalah satu. Apa yang perlu kita amalkan atau kita jalankan ketika kita sudah mengetahui asma Allah yaitu Al-Ahad ini, ya kita perlu meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa Allah itu adalah satu. Yang perlu kita lakukan adalah ketika kita mengenal atau mengetahui Al-Ahad ini adalah kita terus menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam dan juga menjalankan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, siapa yang sampai sekarang masih bolong-bolong sholatnya? Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini tentang Al-Ahad, seharusnya kita bisa lebih baik dalam ibadahnya. Sholatnya itu 5 waktu, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus sedekahnya setiap hari sedekah. Terus tadi Pak Firza bilang kalau kita punya uang maka kita harus bersedekah. Kalau kita tidak punya uang, kita harus tetap bersedekah dengan cara senyum, ya, senyum. Karena senyum itu indah. Yang kita ulangi lagi tadi 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit. Artinya yang Maha mematikan. Jadi Allah yang berhak mematikan atau Allah yang berhak mematikan makhluknya, ya. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Kalau tadi mematikan, yang kedua lawannya. Mematikan adalah yang Maha menghidupkan. Betul, yang Maha menghidupkan. Sambil dicatat ya. Al-Mumit Maha mematikan, Al-Hayyu Maha menghidupkan. Terus yang ketiga adalah Al-Qayyum. Nah, yang ketiga Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Maha berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada makhluknya atau orang lain. Berarti tadi 1 Al-Mumit Maha mematikan, Al-Hayyu Maha menghidupkan, Al-Qayyum Maha berdiri sendiri atau tidak menggantungkan, tidak bergantung kepada orang lain. Yang terakhir adalah Al-Ahad. Al-Ahad adalah Allah Maha Esa atau satu. Kalian hafal 4 ini atau kalian bisa mengamalkan 4 Asmaul Husna ini, maka Pak Firza doakan semoga kalian menjadi orang yang sukses. Dan jangan lupa saat ini adalah musim pandemi COVID-19. Tetap jaga kesehatan. Semoga wabah ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi, bertatap muka lagi di kelas. Kita bisa bermain bersama di kelas, belajar sambil bermain sambil belajar. Kita buat happy di kelas lagi. Maka kita harus berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Itulah pembelajaran pada video kali ini tentang mengenal asma-asma Allah dan juga mengenal kitab-kitab Allah. Sekian dari Pak Firza. Jika ada salah dan kata yang kurang memuaskan atau penjelasan yang kurang memahamkan, Pak Firza mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.